welcome back to the Sawita Life Channel. Aku Yunita. Aku adalah seorang ibu yang menjalankan program ASI eksklusif bahkan hingga 2 tahun untuk kedua anak aku. Nah, di video kali ini aku bakal sharing pengalaman aku, yaitu tips untuk memperbanyak jumlah ASI pada saat sedang menstruasi. Nah, ini sebenarnya video ini berkaitan dengan video aku yang sebelumnya, dimana aku sharing mengenai penyebab ASI menurun. Jadi salah satu penyebab ASI menurun itu adalah ketika kita mengalami haid atau menstruasi. Nah, jadi di video kali ini aku bakal sharing apa aja yang aku lakuin untuk mempertahankan jumlah ASI itu meskipun pada saat itu aku sedang menstruasi. Nah, sebelum kita menuju inti topik dari video kali ini, jangan lupa subscribe dan turn on notifikasi YouTube channel Awita Life supaya aku bisa terus memberikan video-video yang bermanfaat buat kalian semua. Oke? Sekarang aku langsung to the point aja ke 4 tips aku yang aku lakukan untuk mempertahankan jumlah ASI pada saat menstruasi. Oke, yang pertama adalah pompa ASI. Jadi meskipun kita sedang menstruasi dan ASI kita itu menurun, kita tetap harus melakukan pompa ASI sesuai dengan jadwal yang udah kita lakukan setiap hari. Dan ini tujuannya untuk tetap mempertahankan saluran ASI kita itu supaya tetap lancar. Meskipun nanti hasilnya tidak sebanyak yang biasanya, kita tetap harus melakukan pompa ASI ini setiap hari sesuai dengan jadwal rutin kita, dan berapapun yang kita dapat harus kita simpan ya. So jangan pernah skip pompa ASI ini meskipun ASI kita lagi menurun. Jadi kadang kita mindsetnya, oh ASI aku nih lagi sedikit, jadi mungkin aku pengen breastfeeding langsung aja ke bayi aku, jadi aku gak usah tambahin pompa ASI deh gitu loh, karena takut bayinya kurang kenyang waktu menyusui langsung. No, itu salah. Jadi kita tetap harus melakukan pompa ASI meskipun kita sedang menstruasi ya. Dan berapapun jumlahnya, sedikit atau banyak, jangan kecewa, jangan sedih, jangan stres, karena itu bakal makin membuat ASI kita akan semakin sedikit. So ingat, poin pertama tetap lakukan pompa ASI, oke? Nah, yang kedua adalah minum teh herbal untuk memperlancar ASI. Jadi salah satu produk yang aku konsumsi pada saat menstruasi itu adalah teh bubuk dari Avis Life ini. Nah, kenapa aku milih teh bubuk dari Avis Life ini? Karena ini bahan-bahannya 100% herbal, yaitu alami, dan dia ini bebas kafein. Jadi aku tuh concern banget sama semua ingredients yang aku konsumsi pada saat sedang program menyusui. Jadi karena ini bebas kafein, jadinya aman buat ibu menyusui dan juga bayi kita. Nah, sebenarnya ini tuh ada 2 rasa. Jadi ada yang original sama yang Royal Lychee, tapi secara personal aku lebih suka yang Royal Lychee ini karena ini lebih enak rasanya. Dan ini satu kotak ini juga murah, nggak gitu mahal, harganya cuma 37.000, isinya adalah 20 bungkus. Jadi ini tuh agak beda dengan teh herbal lainnya karena dia ini modalnya bubuk ya. Jadi satu pack ini di dalamnya tuh ada bubuk-bubuk herbal. Jadi kita tinggal tambahin air panas, terus kita tinggal aduk, terus kita tinggal minum. Dan kenapa aku lebih suka yang ini? Karena kalau misalnya dibandingkan teh celup itu kan kita cuma dapat kayak sari-sarinya gitu kan. Sedangkan tehnya sendiri kan masih agak-agak besar dan nggak mungkin kita minum gitu. Nah, kalau ini tuh udah bubuk yang jadi kayak bisa kita minum juga gitu loh. Dan menurut aku hasilnya itu lebih powerful dibandingkan yang teh celup punya. Nah, kalau misalnya aku lagi nggak menstruasi, biasanya aku tuh minum satu hari cuma 1 bungkus aja. Tapi kalau misalnya aku lagi menstruasi, aku minum ini satu hari itu 3 bungkus. Jadi sehari minum 3 kali. Dan menurut aku kalau misalnya pas masa menstruasi itu memang kita harus punya effort yang lebih, karena memang hormon yang ada di dalam tubuh kita itu membuat ASI kita itu semakin menurun. Jadi kita harus imbangin dengan semua asupan yang kita makan dan kita minum pada saat menstruasi tersebut. Nah, kalau misalnya dari segi rasa, Avis Life teh bubuk ini rasanya tuh enak banget. Bener, aku nggak bohong, rasanya enak banget dan wangi banget tehnya ya. Enak banget, dan ini rasanya tuh lebih enak dari teh yang biasanya. Serius, kalian harus nyobain. Kalau misalnya kalian mau beli, kalian bisa langsung cek Instagramnya di Avis Life Indonesia. Nanti aku bakal cantumin juga di deskripsi, oke? Kemudian yang ketiga adalah makan makanan yang mengandung banyak zat besi. Contohnya ini adalah bayam. Jadi dari aku hamil sampai melahirkan sampai menyusui, aku tuh suka banget mengonsumsi yang namanya daun bayam. Nah, bayam ini bagus banget karena mengandung banyak zat besi dan juga asam folat. Jadi aku merasa dengan aku makan bayam ini, salah satu
faktor yang membuat anak aku itu makin cerdas dan pintar. Nah, selain bayam, banyak banget makanan-makanan yang juga mengandung zat besi, dan itu juga aku konsumsi. Contohnya daging merah, kemudian ikan salmon, kemudian kacang kedelai, kemudian tahu, kentang, hati ayam. Jadi itu adalah makanan favorit aku selama aku lagi program menyusui. Nah, kalau misalnya lagi datang bulan, makanan-makanan ini bakal aku double. Jadi aku bakal lebih sering mengonsumsi makanan yang mengandung zat besi, supaya pada saat menstruasi itu aku juga nggak mengalami anemia, karena zat besi itu juga bisa membantu untuk mengatasi anemia, dan juga nutrisi ibu menyusui dan bayi kita tetap terpenuhi. Nah, yang keempat atau yang terakhir adalah minum air putih sebanyak-banyaknya, sebanyak-banyaknya ya. Ingat, karena air putih ini sebetulnya 0 kalori ya, jadi ini tidak menambah massa ibu juga, tidak menambah berat badan, tapi kita sangat memerlukan air putih ini. Jadi minum sebanyak-banyaknya, minimal itu harus 2 liter satu hari, oke? Bisa lebih juga nggak apa-apa, karena kalau misalnya kita kelebihan air, kita bisa membuangnya melalui air seni. Nah, kenapa sih air putih ini menjadi poin terakhir yang aku sebutkan? Karena kita nggak boleh cuma minum air putih doang gitu loh. Kita tetap harus mengimbanginya dengan makanan dan minuman yang bergizi juga. Makanya dari awal aku sebutin kalian juga harus minum teh herbal sama makanan yang mengandung banyak gizi, terutama zat besi ya, apalagi pada saat kita sedang menstruasi. Nah, jadi pada saat kita minumnya juga banyak, jadi itu seimbang gitu antara cairan yang ada dengan nutrisi yang ada gitu. Oke bunda, jadi ini adalah cara-cara yang aku lakukan untuk mempertahankan jumlah ASI pada saat sedang menstruasi. Nah, mudah-mudahan sharing ini bisa bermanfaat buat kalian semua ya. Dan jangan lupa kalau kalian merasa video ini sangat bermanfaat, like, share, dan komen juga. Dan juga subscribe YouTube channel Awita Life supaya aku bisa terus memberikan video-video yang bermanfaat buat kalian semua. Oke, thank you banget udah nonton video ini, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!